Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Kita ngobrolin berita-berita yang Anda baca di mana-mana, ngobrolin konteksnya dan behind the scene-nya. Karena seperti biasa ini kan ngerumpi di meja redaksi dan bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yuk kita rumpi apa nih Mas Hersu? Yes, rasanya masih rame banget ya keputusan dari Hmm. sidang gugatan pra peradilan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya Mbak yang berlangsung Mm-mm. kemarin, yang yang hakim itu memutuskan bahwa penangkapan, penggeledahan dan juga penggerbekan ya itu nggak sah begitu ya Mbak Agi. Dan yang cukup menarik itu kemudian ternyata mereka hari Jumat Jumat itu 2 hari lagi itu Mm-mm. akan mulai sidang gugatan pra peradilan yang baru. Ini berkaitan dengan Mhm. soal ini ya, bukan soal pelimpahan, iya soal pelimpahan ya, status pelimpahan ke Iya. sana ya, soal ini karena berkaitan dengan ini ya, pasal-pasalnya ya Mbak, pasal-pasal yang Betul. Mhm. dituduhkan, terutama yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Ini kelihatannya Mhm. merupakan strategi ya kalau kemudian menggerogoti lah dakwaan dari jaksa itu, karena jaksa sendiri kan sebenarnya sudah menyaring ya Mbak Agi ya, dari Mhm. berapa laporan itu ada 4 laporan itu hanya laporannya Pak Jokowi saja yang diproses menjadi surat dakwaan, Betul. dan kemudian Mhm. yang lain yang ada 3 dari pendukungnya Pak Jokowi kan tidak masuk dalam dakwaan. Dan kemudian kalau kita Mhm. baca kan dakwaannya itu yang dari Pak Jokowi itu ada beberapa pasal berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, dan ada juga pasal Undang-Undang ITE. Nah, yang akan digugat Undang-Undang ITE-nya ini, Mbak Agi. Jadi kelihatannya kalau berhasil mereka mencoba mempersempit medan tempurnya, karena dengan Betul. logikanya kalau kemudian pencemaran nama baik dan fitnah dan sebagainya itu Mhm. saya membacanya diarahkan apanya yang fitnah kalau sampai sekarang ijazahnya kan belum bisa dibuktikan, kan gitu kira-kira ya Mbak, kelihatannya strateginya seperti yang mau mau dilakukan. Tapi ini menarik banget, dan saya kira ini merupakan apa ya, poin keberapa kali Pak Jokowi kalah lagi ya Mbak Agi ya, kalau kalau Iya. ya berapa berapa skornya Mbak Agi sekarang ini, jadi kalau kayak gitu. Skornya udah nggak terhitung deh Mas Hersu kayaknya. Iya, oke, mari kita kita omongin itu, tapi di luar itu ada topik-topik yang lain ya Mbak ya Agi, yang kita akan Iya, obrolin. iya. Hmm. Mungkin kita bisa kelompokkan ini sebagai diskusi soal bagaimana boncosnya Jokowi lah. Dan Boncosnya Jokowi yang keluarganya. tentu saja Nah, dan dan keluarganya dan ya juga partainya, partainya. PSI. Ya, ya, Iya. ya. Saya kira itu ya, dan kelihatannya kok belakangan ini mereka apa ya, bertubi-tubi ya mendapat tekanan ya Mbak Agi. Betul, Selain itu betul. kan kemarin kita membahas soal Raja Juli yang kelihatannya Mhm. dibidik oleh KPK, dan belakangan ini Mhm. yang sebenarnya sudah cukup ramai juga sih sebenarnya dibahas di beberapa media. Saya juga dikirimin linknya Mhm. soal boncosnya bisnis udang ya, bisnisnya Kaisang. Kaisang ya, yang katanya utangnya di bank itu sampai 2 triliun gitu ya Mbak Agi. Betul. Wah, ini Mhm. ya serius juga, karena bagaimanapun juga kan sekarang partai-partai politik itu pasti sedang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk maju Mhm. pada eh, pemilu legislatif. Kan targetnya Pak Jokowi ketika Mhm. ngomong di Lampung, dia nyatakan bahwa tidak hanya targetnya masuk parlemen kan begitu. Kalau cuma Mhm. masuk parlemen doang ngapain kan? Jadi dia harus jadi partai yang kuat di situ. Dan ini memerlukan biaya yang sangat besar Mbak Agi. Apalagi soal Pak gini deh. Saya ngobrol dengan beberapa politisi. Ini ya saya Mhm. tanya, kalian yang lolos ke parlemen itu habis berapa sih per orang? Itu saya tanya. Dan yang nggak lolos berapa? Yang lolos itu minimal 30 miliar Mbak per kursi itu Mhm. di sana. Sementara Mhm. beberapa orang yang menyatakan saya udah habis 10, habis 7, nggak ada cerita itu duit 10, 7 sampai 10 itu. Jadi itu bayangan, itu partai-partai yang sudah stabil ada di DPR ya Mbak Agi ya. Iya. Jadi mereka cerita juga kerja apa kerja dari awal seperti sekarang yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu katanya nggak ada gunanya juga kok nantinya, karena begitu di akhir itu siapa adu kuat aja katanya di serangan fajarnya adu kuat aja di Mhm. akhirnya. Jadi kalau melakukan kerja panjang seperti itu bisa bisa boncos dampaknya sih. Ini berapa politisi yang saya ajak ngobrol seperti itu. Tapi kan persoalannya Pak Jokowi ini bukan hanya sekedar kampanye, dia harus melakukan rebranding dulu ya Mbak Agi ya. Posisinya Betul. ini kita kita lihat kan beberapa kali PSI ini melakukan rebranding tapi kemudian berantakan kan. Kemarin ketika mencoba rebranding untuk menggapai kalangan umat Islam dan juga di kawasan Indonesia Mhm. Timur, gara-gara kasus dengan Pak Yusuf Kala itu berantakan kan begitu ya. Jadi bayangkan itu rekrutmen besar-besaran terhadap orang seperti Ahmad Ali, kemudian terhadap Rusdi Masih dan sebagainya.
yaitu gara-gara kasus Pak Yusuf Kala itu menjadi berantakan kan begitu. Nah, akhirnya mau nggak mau yang diturunkan Pak Jokowi kan. Nah, tapi Pak Mhm. Jokowi kalau kemudian ini ada kasusnya Raja Juli seperti kita bicarakan kemarin, kalau ini berlanjut KPK misalnya melakukan itu dan Raja Juli itu kemudian menjadi TSK juga misalnya, itu betul-betul berantakan betul PSI Mbak. Apalagi nanti ditambah kasusnya Kaisang dan sebagainya gitu. Iya, jadi tapi saya yakin Mas Irsu dengan Hmm. demikian banyaknya biaya untuk masuk parlemen apa dan Hmm. sebagainya, Pak Jokowi pasti sudah menyiapkan dana Pasti sudah tersebut. siap. Kecil lah kalau buat Pak Jokowi kalau 30 miliar per Betul. kepala gitu targetnya berapa yang Mhm. masuk ya? Targetnya berapa? 100 kursi gitu. Terlalu gede lah 100 kursi. Ya enggak lah 50 kursi misalnya itu udah berapa? 15 T dia harus masuk dia di sana ya. Iya, iya betul. Jadi eh, sebetulnya itu keuangan tidak menjadi masalah bagi Pak Jokowi ya. Ini keyakinan kita, Hmm. sepanjang keyakinan saya. Tapi apakah rakyat mau saja didikte oleh Jokowi begitu? Karena Hmm. sekarang belakangan ini Mas Ersu begitu kuat tekanan kepada geng Solo ya, terutama Hmm. kepada Pak Jokowi dan keluarga dan juga PSI Hmm. apa partainya. Jadi kalau ya saya mendengar Mas Lukas Luarso ini dari Bon Jovi ya bongkar ijazah Jokowi itu Hmm. yang sampai sekarang masih terus mengajukan kasus dan masih bersengketa di pengadilan belum Hmm. selesai juga begitu. Ini dia mengatakan bahwa dulu pada saat zaman awal-awal PSI dibentuk oleh Jeffrey Giovanni, ini salah satu politisi yang lompat sana lompat sini lah Hmm. kita tahu ya. Pernah di Pernah PAN, pernah di PAN, Golkar kalau pernah sama di ya. Hmm. Nasdem. Nasdem. Iya, dan sebagainya itu eh, menurut dia gitu dan dia juga mendapatkan ini dari narasumber itu semuanya itu digaji Mas Hersu ketika itu Hmm. karena kita tahu ini kan partainya oligarki ini apa namanya patungan antar oligarki dan kita juga tahu silakan saja cari di Google siapakah penyumbang terbesar untuk pendirian PSI itu salah satu oligarki di Indonesia di zaman Pak Jokowi ketika itu kan memang backupnya Pak Jokowi ini para oligarki ini dan kemudian semua yang ada di dalamnya itu kabarnya itu digaji begitu ya. Jadi pengurus-pengurusnya digaji seperti sebuah perusahaan. Jadi partai dioperasionalkan seperti perusahaan yang dimana kalau di partai yang lain pasti boncos-boncosan seperti itu nggak Hmm. sanggup. Tapi akhirnya ketika kemudian sudah tidak sanggup lagi ini berjalan, mungkin juga para pengusaha besar itu belum tentu bisa menyumbang setiap tahun sama besarnya. Ya, akhirnya ini dibeli oleh Jokowi. Kabarnya demikian. Ini kalau seandainya Pak Jokowi tidak setuju, tentunya sudah mensomasi Mas Lukas begitu ya. Sampai sekarang ini, toh informasi ini sudah menyebar. Jadi ya kita bisa melihat betapa besarnya uang Jokowi itu begitu. Nah, sekarang yang tadi disebut Mas Hersu yang rame, bagaimana boncosnya keluarga Jokowi ini sekarang kalau saya melihat media arus utama dan juga sampai media di daerah sampai dengan homeless media yang kemarin belakangan disebutkan di using oleh Kodari begitu ya di Hmm. KSP begitu sebagai pendukung pemerintah itu mereka semuanya menyebarkan berita atau memviralkan berita soal boncosnya sebuah perusahaan udang ya, Hmm. ini perusahaan tersebut PT Panca apa Multi Perdana ini Hmm. dia adalah perusahaan eksportir udang gitulah, Hmm. ekspor makanan beku begitu. Nah, ini dia boncos betul gitu. Padahal yang kalau kita ketahui, kita masih ingat lah ini eh, Pancamitra Multi Perdana ini pernah rame tahun 2021 dan 2022 Mas Hersu. Hmm. Karena Kaisang ini membeli saham PT PMMP ini tahun 2021 ketika kemudian diindikasikan dia mendapatkan suntikan dana dari ya dari jaringan Sinarmas lah, Hmm. anak dari petinggi Sinarmas ya Mas Hersu Hmm. masih ingat ya. Yang waktu itu dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun itu ya waktu itu ya. Betul, ke Hmm. KPK. Yang kemudian dari KPK, ya tentu saja KPK ini di bawahnya Jokowi. Karena Hmm. tahun 2019 KPK ini kan direvisi Undang-Undang KPK ya. Sehingga ada sebagai eksekutif, bagian dari eksekutif. Sehingga tidak mandiri lagi dan ada di bawah presiden. Yang kita tahu ketika itu kasusnya tidak berlanjut dengan alasan bahwa bukti-bukti
buktinya tidak kuat gitu. Tapi dengan sekarang bergulir lagi, ini saya lihat ini media serempak, saya nggak tahu ini ada operasi media atau tidak, tapi memang ada salah satu media yang terus menggaungkan soal ini begitu Hmm. Mas Hirsu. Dan bagaimana kejadian Kaisang ini yang sebetulnya hanya memiliki sekitar 7,2% saham di PT Panca PMMP ini, kemudian justru itu yang dipersoalkan begitu Hmm. ya. Jadi PT PMMP ini memiliki total utang ini senilai sekitar 2 triliun Mas Hersu. Nah, Hmm. kalau saya baca grafis dari inilah.com, ini memang luar biasa ya. Bagaimana sebuah perusahaan begitu swasta memiliki dan ekspor udang gitu, ini bukan perusahaan tambang atau apa ya yang Hmm. sangat-sangat besar, memiliki utang yang lebih daripada 2T. Hmm. Jadi coba kita lihat Bank Permata itu senilai 929,6 miliar Hmm. atau sekitar 53 juta US begitu. BCA sebesar 705 miliar, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI itu 537,4 miliar, PT Bank SMBC Indonesia itu 400 miliar, Bank Maspion itu 7,21 juta US dollar, silahkan dikalikan saja dengan 18.000. Dan kemudian PT Bank Pesona Perdania itu 5,99 juta US dollar. Yang kalau kita jumlahkan itu jelas lebih daripada 2 triliun. Hmm. Ini nggak main-main dan kemudian ini perusahaan terbuka bukan tertutup ya. Kalau perusahaan tertutup dia melaporkan hasil keuangannya itu kepada perusahaan induknya. Hmm. Nah, tapi ini perusahaan terbuka yang tentu saja Bursa Efek Indonesia ini harus membuat harus terbuka dalam menjelaskan persoalan di perusahaan ini begitu karena dia menjadi salah satu emiten. Ini sebenarnya salah satu perusahaan terbesar di Indonesia sih Mas Hersu Hmm. untuk ekspor sektor perikanan begitu ya. Nah, ini coba fakta penting yang ditulis oleh inilah.com di situ menyebut PMMK mengajukan restrukturisasi utang kepada para krediturnya saat ini ya. Total kewajiban melebihi 2 triliun belum termasuk bunga pinjamannya. Jadi itu bunga pinjamannya kita tahu biasanya hal seperti ini bunga pinjaman juga tinggi. Saat ini hanya satu pabrik yang masih beroperasi yaitu di Situbondo, Jawa Timur. Padahal pabriknya banyak, Mas Irsu. Perusahaan melakukan PHK dan sebagian karyawan memilih mengundurkan diri. Patrick Juanda itu sebagai direktur pemasaran itu sudah lebih dulu mengundurkan diri. Jadi ini menunjukkan bahwa bisnis berbasis komoditas, tata kelola risiko, disiplin keuangan dan manajemen arus kas seringkali jauh lebih menentukan ketimbang besarnya skala ekspansi. Hmm. Jadi kalau kita melihat ini perusahaan yang mendapatkan privilege di masanya Jokowi. Iya. Hmm. Jadi ketika Jokowi masih ada, maka segala hal itu bisa diabaikan, segala peraturan apa dan sebagainya bisa diabaikan begitu saja, begitu ya. Hmm. Termasuk seharusnya kan harus jelas, Mas Hirsu. Hmm. Ketika itu juga sempat ya, eh, sempat trending di Twitter dari mana uang Kaisang. Hmm. Karena orang terkejut ketika tahun 2021 itu Kaisang usianya masih 26 tahun, Hmm. begitu. Dan memang banyak sekali catatan bisnisnya dia ketika itu yang kita sendiri ragu ini bisnis apa ya begitu kan yang sepertinya sudah menyebar memiliki banyak sekali cabang di Indonesia menyebar di seluruh Indonesia tapi kemudian kita tahu perusahaan-perusahaan itu tumbang Mas Hersu Hmm. satu demi satu itu perusahaannya itu tahun 2021 padahal tahun Ya. 2020 sudah mulai bertumbangan Iya, dia saya pikir memiliki udah BK. habis. Nggak taunya masih muncul lagi. Iya, ini luar biasa ya. Dari mana duit Kaisang itu rame betul ketika itu. Hmm. Nah, eh, mana saja itu Mas Hersu yang bertumbangan ini kan kita banyak sekali ya. Ada bisnis, kebanyakan bisnis makanan memang. Ada bisnis yang sebagai makelarnya UMKM lah begitu ya, atau mempercepat penjualan begitu ya hasil produksi dari UMKM itu pun juga tidak berjalan. Padahal sebetulnya tujuannya bagus kalau saya lihat begitu ya. Fundamentalnya bagus, tapi ternyata juga itu tidak berjalan. Mungkin karena salah manajemen atau apa begitu. Nah, sekarang yang kenapa kasus yang terjadi di PT PMMP ini kemudian menjadi rame, ya ini karena berkaitan dengan walaupun hanya sekitar 7,2% saham Kaisang di situ, tapi ini saham saham apa begitu kan? Yang Mas Sensu pasti masih ingat karena kita beberapa kali membahas ini bagaimana
ini dilaporkan Ubed yang menduga bahwa ada tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang, Mhm. TPPU di situ, yaitu berkaitan dengan KKN relasi bisnis dua anak Jokowi tersebut, yaitu Gibran dan Kaisang. GK hebat ini kita walaupun kepanjangan bukan itu, tapi kita bisa asumsikan ini Gibran Kaisang hebat, kurang lebih begitulah. Jadi coba ya, menurut Kang Ubed nih ketika itu. Jadi memang kisahnya dari tahun 2015. Ada perusahaan besar, inisialnya SM, yaitu Sinarmas, dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan. Sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Mhm. Ini kerugian negara akibat pembakaran hutan yang sekarang ini di masa Pak Prabowo kita sering ya melihat itu ada pengembalian kerusakan lingkungan gitu ya, Mhm. rehabilitasi apa dan sebagainya yang nilainya sampai triliunan, sampai belasan triliun yang kemudian uangnya itu dipamerkan. Sampai kita nanya, itu siapa tersangkanya? Ya nggak ada karena ini memang denda untuk lingkungan begitu. Dan kemudian ketika itu Sinarmas seharusnya dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu 7,9 triliun. Tapi dalam perjalanannya Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan ganti rugi sebesar 78 miliar. Jauh Berapa banget. persennya itu Mas Irsu? 1% ya, nggak sampai satu Nggak persen. sampai dong, kan 7,9, 7,5 miliar itu seper seribu kan, kan 1 triliun itu kan 1.000 miliar Mbak Agi. Iya, iya, Nah, betul. 7,9 triliun heeh, dibayar itu tuntutannya ternyata heeh. dikabulkan hanya 78 miliar. Oh 78 miliar, ya 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 Ya. nggak sampai 1/100-nya sih, nggak sampai 1/100, Iya, nggak. Hmm. ini kan mengagetkan Mas Irsu. Ini Hmm. denda lingkungan loh. Artinya negara harus merehabilitasi lingkungan yang rusak itu Hmm. setelah dihitung tadi kan 7 Hmm. 9 triliun. triliun gitu ya. Hmm. Ini luar biasa. Jadi dan kemudian kecurigaannya Kang Ubed itu ya bahwa itu terjadi pada 2 Februari 2019 Hmm. putusan Mahkamah Agung tersebut. Hmm. Hmm. Kemudian setelahnya Gibran dan Kaisang membuat perusahaan gabungan dengan anak dari petinggi grup Iya, Sinarmas. ya. Jadi Hmm. sesudah kejadian itu membuat Ya. perusahaan lah Dan bapaknya yang Gibran kemudian dan menjadi Kaisang duta besar ya di Korea Selatan kan gitu di ya. Korea Selatan, Hmm. betul. Dan Ya, ada hubungannya juga menjadi petinggi di IKN dari ya. Sinarmas juga. Mhm. Nah, ini yang disebut oleh Kang Ubed, kecurigaan makin menjadi setelah petinggi Sinarmas ini beberapa bulan yang lalu menjadi duta besar RI untuk Korea Selatan. Ini Mhm. disebutkan begitu. Saya kira itu dugaan KKN, yaitu yang sangat jelas. Saya kira bisa dibaca oleh publik, kata dia saat melaporkan itu ke KPK. Kemudian dia juga menilai ada penyelewengan oleh perusahaan Gibran dan Kaisang. Laporan Ubed berdasarkan adanya penerimaan dana penyertaan modal untuk perusahaan gabungan milik anak Jokowi ketika Mhm. itu masih menjadi presiden, Mhm. yaitu 2 kali dapat kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya cukup fantastis yaitu 92 miliar. Tepatnya 92,2 miliar dengan kurs pada saat itu, yaitu di perusahaan PMMP ini Ya, yang ya, ya. sekarang boncos habis-habisan ini. Mhm. Dan menurut Ubed ada kejanggalan dalam proses penyataan modal, yaitu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan Mhm. dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis. Ini kan soal kepercayaan Mas Irsu, penyertaan modal seperti itu. Mhm. Dan Ubed mengaku telah menyerahkan bukti-buktinya kepada KPK dan minta KPK supaya tidak pandang bulu. Kita tahu akhirnya adalah KPH sampai sekarang juga tidak memproses itu. Jadi saya rasa sekarang yang viral di Mhm. media sosial soal boncosnya perusahaan tersebut, utang-utang yang menggunung dan sebagainya, seharusnya digali lagi, tidak hanya berhenti di situ, tapi kembali lagi dibuka lagi kasus yang dilaporkan oleh Kang Ubed. Toh Ya. sekarang kasusnya juga belum kadaluarsa dan KPK-nya sekarang juga sudah berbeda, tidak di bawah Jokowi lagi. Walaupun kita tahu para komisioner di KPK ini kan dipilih oleh Jokowi yang kemudian Ya. dipilih ulang oleh Prabowo. Iya. Tapi seharusnya mereka bisa lebih independen saat ini. Iyalah, tapi kalau toh nggak independen mereka tahulah tuannya siapa. Sekarang sudah berubah kan begitu. Betul. Ya, 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 jadi makanya menarik kan kalau zaman dulu mana mungkin ada direktur penyidikan apalagi PLT gitu yang Mhm. menyatakan bahwa oh walaupun udah ngembaliin duitnya tapi unsur pidananya nggak hilang. Di zamannya Pak Jokowi nggak mungkin itu terjadi. Nggak Sekarang mungkin. itu aja sinyal kan dia tahu siapa menteri itu kan, maksudnya wah jangan macam-macam gitu.
Jadi situasinya saya kira memang sudah berubah dan ini saya kira meskipun eh, itu fakta-fakta ya, saya menduga juga begitu ya Mm. apa yang diberitakan itu. Tapi kalau kemudian ini terus digarap, ini akan bagian dari operasi apa? Ini downgrade gitu ya yang seperti Betul. itu. Sementara Jokowi sekarang Mm. keliling terus ya kan tadinya dia maunya ke Jawa Barat. Saya juga heran kenapa dia mau ke Jawa Barat tiba-tiba nggak jadi ya sekarang katanya mau ke NTT dulu ya Mbak Agi ya. Ya, terus. Iya, sudah mulai ada aksi di Jawa Barat, Mas Ya, Hersu. ya, ya, Sudah ya. mulai ada penolakan Mhm. yang videonya beredar di mana-mana, penolakan dari warga Jawa Barat. Saya Hmm. rasa kalau dia jadi ke Jawa Barat, penolakan itu tidak hanya akan ada online, tapi akan ada offline juga. Kita tahu bagaimana masyarakat di Jawa Barat begitu ya, dan Prabowo juga menang di sana. Tapi kan kebanyakan juga bukan pendukung dari Gibran Hmm. gitu. Hmm. Dan oh iya, nih masih ada satu lagi Mas Hersu. Ini kita lihat memang di masa Jokowi, anak-anak Jokowi ini mendapatkan privilege yang luar biasa ya. Hmm. Seperti misalnya, dan tersangkut pada hal-hal yang abu-abu begitu. Coba misalnya kita masih ingat bagaimana ketika ada peristiwa kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 Hmm. Hmm. yang kemudian itu menyangkut petinggi dari Wilmar Nabati Hmm. yang sebetulnya kantornya ada di Singapura tapi mereka beroperasi di Indonesia jadi uangnya banyak larinya ke Singapura. Yang ketika itu ada Parulian Tumanggor Hmm. yaitu komisaris utama dari Wimar ini yang kemudian dicokok ya Mas Hersu Hmm. yang akhirnya sekarang sudah dibui. Tapi dari situ kemudian dibongkar betul oleh netizen bagaimana Wimar ini adalah sponsor dari Persis Solo. Hmm. Hmm. Jadi sebuah perusahaan besar kemudian menjadi sponsor dari klub gitu ya yang dia klub yang cukup bukan klub yang papan satu lah begitu dan kemudian ketika itu kemudian ketahuan diputus kontrak lah oleh Kaisang. Jadi saya rasa masih banyak lagi kasus yang lain ketika masa Jokowi di mana anak-anak ini berjaya, anak-anak Hmm. Jokowi berjaya. Hmm. Tapi sekarang kita Siap lihat bagaimana dibongkar-bongkar ya. Hmm. dibongkar-bongkar bagaimana PSI itu kemarin sekjennya yaitu Raja Juli Antoni yang menjadi menteri ini mau tidak mau KPK tidak bisa menghindar harus diperiksa dan kemudian harus ada sanksi atau bahkan bila terbukti kan sekarang masih pertanyaan dia selama 36 hari atau 5 pekan itu 2 kali bertemu dengan Bupati Kuansing dan pada pertemuan pertama apakah ada amplop juga atau tidak begitu kan pertanyaannya seperti itu. Karena pada pertemuan kedua dikatakan ada amplop dan pertemuan kedua pada tanggal 2 Juni, sementara dari pihak Raja Juli baru melaporkan kepada KPK tanggal 3 Juli, yang artinya sudah lebih dari 30 hari. Berdasarkan Undang-Undang Penyelenggara Negara dan juga Undang-Undang KPK ini tidak boleh. Jadi ini apa namanya harus diselidiki Hmm. dan juga harus ada sanksi hukum dalam hal ini Ya. begitu. Saya kira ini sebenarnya sudah sejak awal juga kita bisa menduga ya pada akhirnya nanti pasti ya akan mulai bongkar-bongkar nggak ada lah selamanya. Kalau sudah tidak Betul. menjabat presiden dia masih sangat kuat itu apapun Mhm. ceritanya pasti kalau sudah tidak menjabat presiden ya mulai ditinggalkan satu persatu. Walaupun Jokowi ini kalau dibandingkan dengan presiden-presiden lainnya dia relatif lebih lama ya cawe-cawenya. Kalau yang lain kan Mhm. seperti SBY atau siapa sebelumnya begitu dia tidak lagi jadi presiden ya sudah dia menjauh dari kekuasaan. Dan itu sebenarnya normal begitu. Nah, yang jadi masalah ketika Jokowi ingin terus cawe-cawe, nah itu yang kelihatannya sekarang malah akan jadi berbalik situasinya ya. Dan ini pemilu masih lama loh, masih 3 tahun lagi, tapi kelihatannya mereka sudah mulai panen lebih awal. Panennya panen perkara ya, bukan panen 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 gitu. perkara betul. Ya, Panen perkara betul, yes. Mas Heru. Kalau seandainya sekarang kita melihat bagaimana kondisi di PSI ini, sekjennya bermasalah, ketua umumnya bermasalah, anggotanya juga bermasalah, bahkan Ahmad Ali masih ada tunggakan perkara juga yang sekarang masih berjalan gitu ya. Dan kemudian anggota yang lain, Grace Natali misalnya, Ade Armando sudah dikeluarkan, tapi masih ada yang lainnya, belum lagi relawan-relawannya begitu, Mas Heru. Ya. Dan saya rasa itulah yang menyebabkan karena tidak adanya Hmm. harapan untuk digandeng Prabowo pada tahun Hmm. 2029 kan Hmm. anyep banget nih.
Hmm. apa yang dikatakan Jokowi untuk itu disosialisasikan oleh Hmm. seluruh Hmm. relawannya ke Hmm. 38 provinsi katanya bahwa Prabowo Gibran itu 2 periode. Ternyata kan anyap dari pihak Ya, Gerindra pun juga ya enggak tidak lah. menanggapi itu begitu Iya, ya. iya, iya, Jadi iya. sekarang Mas Hersu bahkan seperti misalnya apa Andi Aswan gitu yang kita tahu selama ini menjadi jubir Hmm. dari Jokowi. Jokowi begitu. Hmm. Itu pun sekarang yang dia kan dari Joman ya, dari Joman Hmm. dia kan sekjen dari Noel begitu, Hmm. Emmanuel Ebenezer begitu Hmm. yang setelah Noel di penjara maka dia kemudian menjadi ketua umum sementara lah begitu Hmm. ya, semacam PLT. Tapi belakangan disebut sebagai Joman Bersatu, Hmm. sebagaimana Pradi Pradi Bersatu. bersatu. Betul, itu Joman Bersatu namanya di bawah pimpinan dia. Tapi dia pun membuat relawan, yaitu dia sebagai ketua umum militan Gibran Nusantara. Ah, Jadi oke, mantap. Hmm. mantap sekali. Yes. Jadi kalau kita melihat bagaimana kegiatan Pak Jokowi ini, apa pendukung Gibran itu hampir terus-menerus berkonsolidasi ke Solo. Yes. Oke, bagi kita tunggu panen apa lagi yang akan dituai oleh mereka ya. Kan biasa siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Kita akhiri perbincangan sampai ketemu lagi episode berikutnya. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.